Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam rangkaian kajian kita di Kos Dahlia. Walaupun sederhana, insya Allah akan ada ilmu setiap jenengan kesini. Dan seperti biasa ada pertanyaan. Dan kalau senengnya temen iki mesti enten pertanyaan iki lho. Asine yo sing ra kayak pertanyaan jane yo batin. Aku yo ngono masalahe. Yang pertama, terlebih dahulu saya mohon maaf dan mohon diluruskan dalam penulisan. Ada kajian lewat radio, ustadznya bilang kalau istri yang ukhlus adalah istri yang durhaka, melebihi dari seorang istri yang berzina. Nah, tolong diluruskan. Kalau salah, dia salah nggih. Jadi bukan ukhlus tapi nusus. Nusus itu artinya istri yang durhaka. Tapi kalau dikatakan melebihi dari istri yang berzina, ini salah nih. Jadi berzina sama nusus itu beda. Berzina itu ya orang yang melakukan pengkhianatan atas pernikahan, baik dilakukan oleh suami maupun istri. Dan berzina, kalau dikatakan berzina niku puncak dari berzina itu nggih masuknya timbo ten jerone sumur niku. Wis pokoke rasa dicethake ngoten niku. Adapun nusus niku bentuknya banyak. Jadi bukan kemudian berzina. Dan bisa juga berzina, tapi bentuk yang paling ringan adalah ketika seorang istri niku wah kandhane apa wae bantah gitu. Salat yo Bu atau Dek atau sayang gitu. Gah, nah itu nusus itu. Atau kemudian napa sudah perjanjian aku sing kerja kowe sing masak gitu kan, misal ngoten. Tekan rumah mboten enten sing dimasak. Itu juga bisa nusus. Maka apapun yang kemudian bentuknya kedurhakaan kepada seorang suami, maka itu masuk dalam kategori nusus. Hanya saja memang puncak dari nusus itu berzina. Nah, tapi kok dibahasakan nusus itu lebih parah dari berzina nih, saya secara pribadi kok kurang sepakat ya. Artinya itu malah keliru ini. Itu madake sesuatu yang enggak sama. Nek bahasa Inggrisnya tidak apple to apple. Nek ajeng bandingke apel nggih karo apel. Ampun bandingke apel kalih melon. Karena enggak bisa bandingkan. Kalau dibandingke gedene ya genah beda, rasane nggih genah beda. Tapi nek bandingke apel merah kali apel hijau bisa podo-podo apel gitu kan. Nah, maka ini nusus belum tentu berzina. Kemudian Ustadz itu juga menyampaikan bahwasanya Islam memperbolehkan berbohong dalam 3 perkara. 1 dalam perang, ya memang benar. Bahwasanya perang itu adalah tipu daya kata Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Nabi bersabda perang itu tipu daya. Al-harbu al-had'u tipu daya. Sehingga memang ya kalau memang bisa mengalahkan orang dengan tipu daya dalam konteks perang nggih, maka itu tidak apa-apa. Nanti ada orang yang berlebihan, dia menafsirkan pemilu itu ya perang gitu. Kan aku kudu menang untuk memperjuangkan umat, jadi aku ngapusi ya apa-apa. Nah, ini keliru nggih, saya nggak sepakat di situ. Perang itu benar-benar pertemuan antara orang Islam dengan orang kafir dan di medan perang, dan akhirnya harus ada yang meninggal karena memang peperangan. Nah, ini pernah dilakukan Khalid bin Walid melawan orang-orang Romawi. Waktu itu Khalid bin Walid bawa pasukan cuma 5.000, orang Romawi kalau nggak salah 70.000. Dari jumlah sudah kalah, tapi kemudian Khalid bin Walid berstrategi membuat kaum muslimin itu seolah-olah banyak, terus tanah yang dilewati niku bleduknya mabur-mabur. Sehingga orang Romawi berpikir sing teko niku kuatah. Akhirnya walaupun Khalid bin Walid nggak bisa menangkan peperangan, tapi kemudian orang Romawi juga mundur. Itu di perang Mut'ah yang saya tahu niku. Nah, dan masih banyak lagi. Yang intinya boleh kalau dalam perang. Kemudian yang kedua mendamaikan. Nah, mendamaikan ini tentu pada mereka yang sudah berkonflik. Misal Mbak Sri kali Bu Tanti wadu gitu kan. Nah, terus jenengan nengai gitu. Mbak, golek Ibu Tanti gitu. Sing jenengan sanjang ten Bu Tanti golek Mbak Sri ya. Padahal ra enek sing goleki gitu kan. Nah, lah ning ndi goleki ngomongnya jak ketemu ning tempat dodolan mie ayam. Nah, dugi mriku jenengan nggih enten terus jenengan sing nukokke jenengan sing traktir, nah enggak apa-apa kalau seperti itu. Dan ini harus benar-benar orangnya sudah berantem. Terus buatan kemudian durung berantem terus kita berbohong di situ tidak boleh.
dan konteksnya memang sudah bertikai nggih. Kemudian yang ketiga, perkataan suami untuk menyenangkan istrinya nggih itu boleh juga. Jadi menyenangkan ning juga ndak boleh nggih. Enggak boleh leluihan gitu loh. Artinya secukupnya gitu. Misal pripun nggih. Kula masalah ya ora tau. Ora biasa dadi nyontoni ya angel. Jadi misal garwane masakane misal terlalu asin. Nah, terus dia bilang, "Wah, enak tenan nih ya." Nah, itu enggak apa-apa. Ning apese piye jaler niku rata-rata niku mboten saged ngoten niku. Rata-rata senenge niku sapa enenge. Asin mentok. Ah, ngoten. Makane banyak laki-laki yang nggak paham ini akhirnya sering berantem goro-goro hal sepele. Nah, mulai nek istrine gampang nesunan gitu kan. Nah, kira mutung, ora mau wegah masak, wegah adus barang akhirnya. Nah, kok gak adus karepe ya dilem, wangi mentok kowe. Nah, padahal rong adus. Nah, ya jane ya entuk, cuman nggih nek terus-terusan nggih mboten sae juga ini. Ya, jadi ini persyaratan saya nggih, seorang suami ndak boleh berlebihan aja. Sekali-kali aja lah. Jadi nggak terus bedino gitu. Bojone ra tau adus dilem wangi, bojone ra tau napa, ra tau salat dilem sholihah gitu. Niku akhirnya menyebabkan orang niku bukan berubah jadi baik tapi malah kemudian jadi jelek. Lah, niki jenengan bisa terapkan dalam konteks anak, tapi juga jangan berlebihan gitu kan. Jadi misal putra jenengan males sinau gitu. Dan jenengan katakan, "Wah, kowe ganteng banget misal gelem sinau." Nah, akhirnya dia mau belajar. Atau kemudian, "Wah, anak mamah iki insyaallah jadi tambah soleh nek gelem salat rajin." Nah, padahal ra tau salat itu. Nek salat rajin. Berarti awalnya mungkin ra tau salat, tapi kita bahasakan nek salat rajin. Nah, berarti kan seolah-olah dia sudah salat nek enggak rajin itu. Nah, yang semisal dengan itu enggak apa-apa. Kemudian pertanyaan apa niki? Mohon dibenarkan dalam penulisan Ukhlus tadi udah dikatakan istri pendusta sama suami ataukah justru pendusta agama. Kalau konteksnya nusus ini berdusta ini nggih bisa. Jadi misal ditanya, "Kok ngendi to, Bu?" atau "Kok ngendi to, Dik?" ngono. Wong ae ketemu kanca SD padahal ketemu mantane. Nah, niku itu nggih bisa masuk dalam kategori nusus. Hanya saja nusus itu kondisinya kadang itu sudah diketahui sehingga nanti diterapkan 3 kondisi. Yang pertama dinasihati, kalau nggak mau dinengke, kalau nggak mau dipisah ranjang. Nah, kalau masih nggak mau itu boleh diselentik, boleh dijewer, boleh dilakukan hal-hal yang bisa mengingatkan dia kembali kepada jalan yang benar. Makanya saya salut itu sama ibu-ibu yang saya pernah nganter niku, seorang laki-laki ngelamar putranya. Itu ibu itu berpesan dan laki-laki yang saya bawa itu, "Nak, anak ibu ini ya manusia biasa, seorang wanita yang mungkin dia akan salah dan lupa atau khilaf dalam perjalanan hidupnya. Pesan ibu sama kamu, kalau misal nanti lamaran kamu diterima sama anak ibu, jadi keputusan tetap dikembalikan ke putrane karena nanti yang jalani kan putrane. Ibu pesan sama kamu, kalau anak ibu melakukan kekeliruan jangan didiamkan, satu. Kemudian yang kedua, tolong diingatkan dengan cara yang terbaik karena dia wanita." Nah, kalau salut yang ngoten niku. Karena terkadang niku orang tua niku pokoknya anakku coba seneni. Nah, pokoknya anakku aja mbok kritik gitu kan. Seolah-olah anak kita itu bener terus padahal nggih mboten mesti nggih gitu. Makanya saya itu miris kalau lihat di TV niku enten guru sing diunek-unekke kalih wali murid tuh orang tuanya gitu loh. Padahal jane anaknya nakal. Sampai akhirnya kita lihat bagaimana kemudian murid nantang guru padu ning kelas. "Gelut piye, Pak?" Wah. Seolah-olah dia piye-piye bakal dibela pake, piye-piye bakal dimenangke gitu kan. Dan akhirnya kita lihat hasil pendidikan sekarang itu kan, bocah-bocahan niku ten Bali niku 400 anak lulus SMK kalau nggak salah, atau SMP masuk SMK, nggak bisa membaca, maca tulis loh nggak bisa. Makanya nek dulu kula guru nguncali kapur niku biasa, nyelentik niku biasa. Dan alhamdulillah orang tua dulu niku nek anake diseneni guru nggih mboten nesu, karena dia ngerti itu kebaikan anaknya. Nek sekarang itu ya dibelani. Makanya saat ini itu enten istilah generasi setelah generasi Z enten generasi strawberry.
Stroberi niku napa to? Nek disawang apik, didemok pripun? Melenyok. Makanya jenengan sama putra jenengan jangan terlalu dilem. Mungkin nek dadi stroberi mesake. Mesake nek mungkin jenengan mboten saged ngancani. Karena kehidupan itu makin kesana makin keras. Saestu. Utuh ya ngoten, ampun jenengan terlalu koken ngelem pun. Jenengan boleh menyayangi, tapi nek salah katakan salah. Jangan kemudian dibiarkan. Karena nanti nek dadi sakniki istilahnya jek penak stroberi. Mungkin nek bar istilah stroberi muncul generasi telek lencong ngoten pripun? Wis disawang ra enak, lenyokan itu pripun? Mambu meneh gitu kan. Maka jenengan harus bener-bener paham niki parenting niki. Karena memang sakniki niku kula malah mesake gitu lihat anak-anak yang sekarang itu. Jadi karepe iku pengen hebat tapi nggak mau berjuang. Mengerikan pokoknya. Saestu dan saya berharap niku mboten putra jenengan. Kok jenengan ajari urip iki keras, kudu enek usaha, enek ikhtiar, gak etok males gitu. Dan banyak orang yang sudah nikah, punya keluarga, punya anak sak pirang-pirang kok gak kerja. Wah, luar biasa mengerikan ini. Nggih. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, kalau kembali ke tadi ketika seorang istri berdusta ya bisa masuk dalam kategori nusus nih. Kemudian bohong tadi udah. Masih dalam kajian lewat radio itu ustadznya bilang ibu hamil sejak kandungan berusia 4 bulan sudah diberi nyawa oleh Allah. Nggih bener niku. Dan sekaligus diberi perjanjian oleh Allah. Betul. Perjanjiannya siapa itu aku, kemudian orang itu atau roh itu mengatakan ya engkau adalah Rob kami. Ada itu di dalam ayat. Saya nggak hafal ayatnya. Mau dijelaskan perjanjiannya apa? Ada niku. Kemudian pertanyaan titipan. Masih nitip teko ora iki? Yang satu, sepertinya putus asa dalam usaha bisnisnya, usaha kuliner dalam 1 bulan banyak sepinya, laba turun 35%. Bagaimana cara menghilangkan rasa putus asa dan bagaimana cara mengembalikan seperti dulu? Caranya niki mang konsultasi sama ahli bisnis. Kula kan nanti sanjang toh. Nek kula niku mboten mung sinau agama, kula nggih sinau bisnis. Nek kersa ayo ngobrol sama saya gitu kan. Nanti kita diskusi. Harapannya bisa memperbaiki kekurangannya. Terus kula niku enten apa istilahnya kesenengan. Senengane jane awalnya nggih bojo kula sing seneng. Senenge mangan soto gitu. Nah, terus ada orang datang temen lama banget ora tau ketemu. Sekali-kali ini ketemu ya ngecake butuh. Ngomong Mas, aku di PHK. Wis kerja sekian belas tahun. Oh nggih, oke. Saya bilang gitu toh. Terus karepmu piye? Aku njaluk gawean. Sik nek gawean berarti kan sing kudu mikir kerjaane aku. Terus sing kudu mikir gajine ya aku gitu kan. Nek ngono kuwi aku moh aku ngene. Lah terus piye Mas penake? Ya aku gawe yo gawean dhewe. Nah, tang persentase ning aku, engko nek hasil persentasine apik tak modali. Tentu modal bukan sing gede-gede ngoten mboten. Modal secukupe lah, mungkin 3 juta, 2 juta gitu. Nah, tapi presentasi ning aku sik. Terus dia bilang, "Lah, meh ngopo Mas, aku bingung." Karena udah lama dia kerja toh, jadinya dia nggak punya ide gitu. Terus saya bilang sama dia, "Lah senenganmu apa?" Gitu. Artinya saya kan mengikuti alur orang ini. Aku senangnya masak. Oh iya wes senangnya masak. Terus akhirnya saya bilang, "Ning Solo ki enek warung soto sak pirang-pirang. Kalau sebut ki warung soto sing pokoknya anggar buka niku mesti rame. Dari mulai soto gading piring, gading mangkok, Kirana, Trisakti, Sarlegi apa Mbak soto apa kae. Kok Sarlegi niku enten. Kok kabeh niku kula sebutke. Kula list ngoten. Nek kula kei ide sak yuta. Nyo sak yuta jajan soto. Akeh banget to, iso nggo raup to niku. Nah, pun dicoba kabeh gitu. Bar dicoba kabeh terus kula sanjang. Gawe yo sing luwih enak atau sing padha dari sing mbok rasake itu. Akhirnya gawe, Bu. Nah, terus kula icipi. Nah, menurut saya rasanya mirip kaya soto gading mangkok niku. Pun kula langsung ya wis, jangan dihitung butuh apa, tak tukokke mangkat. Kira dihitung butuh meja, kursi segala macam, kula tukoke kabeh komplit. Begitu kemudian mangkat dodolan gitu kan. Niku laporan pendapatan bulan pertama 1,7 no pinten, terus mandap keuntungan 1,7 terus mandap gitu kan. Sampai akhirnya 200 sama 300 itu konsisten. Nah, kok konsisten ning ngisor gitu loh. Akhirnya saya kan terus mengevaluasi jane enek apa gitu kan. Iseng-iseng kula mriko nang warunge niku.
Dan saya temukan hal yang menurut saya itu sepele jane, tapi kan udah jadi karakter susah. Jadi pas saya mriko niku mangan soto, tapi sak durunge ngobrol kali piyaine niku. Jadi dia itu setelah menyiapkan semuanya, nonton semuanya, gak gelem adus. Wah, ambune luar biasa. Otomatis orang buat niku rasane enak, wong tekok lewat mak seng gitu toh, soga gitu kan. Ra gelem adus dadi ambu awake ra enak, ambu lambene ra enak. Wah, ya wis. Kula nggih akhirnya mencoba untuk menyampaikan dengan baik, tapi nggih tidak bisa diterima dengan baik, ya sudah. Alasannya macam-macam, nembe repot lah, terus engko nek ditinggal mlebu rene jopo rene sing nunggoni lah gitu kan. Itu. Ya pokoknya macam-macam alasan aku ya wis lah, kasih doa aku. Akhirnya saya tutup niku warung niku. Nah, sehingga setiap bisnis itu pasti ada ada kondisi kenapa dia turun. Ya. Nah, ini perlu dievaluasi, perlu dianalisis dan perlu tanya sama ahlinya gitu. Nah, aku ahli ini harus saya yo ndak, jangan bisa tanya siapapun ngoten. Jadi gimana biar nggak putus asa? Wong bisnis putus asa itu kan karena nggak mendatangkan keuntungan. Nah, biar nggak putus asa ya ben untung pripun, ya konsultasi sama ahli bisnis. Jawabannya ngoten niku. Nah, ahli bisnis yang mana ya terserah, monggo. Mau konsultasi sama sing duwe soto gading ya monggo, mau sing duwe soto kirana ya monggo gitu kan. Silakan. Ya, kemudian yang kedua, saat ini punya anak 8 bulan. Kemudian di saat anak tidur malam, ibunya membaca Quran di samping anak tersebut, katanya tidur pulas dan nyenyak. Bolehkah baca Quran di tempat tidur anak? Dan benarkah walaupun manusia dalam keadaan tidur namun otak bawah tetap bekerja? Niki sudah jadi penelitian nggih, dan penelitiannya orang kafir itu meneliti musik. Jadi orang tidur, orang hamil niku nek dikai musik niku kandungannya luwih tenang, otaknya luwih rileks gitu kan. Nah, orang Islam ya jangan musik, ganti Quran. Artinya apa yang dilakukan ini sudah baik gitu. Sudah baik dan tidak melanggar apapun. Artinya ini sangat baik. Dan namanya anak itu rawan untuk digoda setan, kok mboke maca Quran sebelah ya setane lunga gitu kan. Nah, harapannya mungkin mboten nakal gitu kan. Nah, pramila panjenengan yang masih bersama dengan putronya ya nek ajeng maos Quran ya diwacake sebelah. Biasanya kan anak rodok gede tak kaget. Apa to mbok apa aku meh mati diwacake Quran. Ora le nduk ben kowe tambah soleh. Dan dulu yang namanya tabiin Sa'id Ibnu Musayyib itu mengatakan pada putranya, "Salatku tak tambahi, tak tirakati ben kowe tambah soleh." Ngoten. Terus mengenek jenengan maca Quran ten sebelah putrane geger gitu kan. Nah, jenengan mang sanjang ben kowe soleh solihah. Moh aku diwacake nang sebelah. Nah, ini pertanda niki. Anakku iki ngopo iki diwacake Quran kok emoh gitu. Padahal nek ditinggal malah nyumet niku musik niku. Artinya seorang muslim niku harus kejondongannya kepada Quran, bukan kepada lagu-lagu. Sematun iki jenengan nek turu angler nyetel dangdutan, nyetel Quran malah ra iso turu. Niki jenengan harus bertanya pada diri jenengan, jane aku ki enek opo gitu. Nanti bisa juga dicocokkan dalam sholat. Angger sholat kok males, terus nek ra sholat kok malah seneng. Nah, ini jane atiku enek opo. Orang Islam harus artinya nek rong sholat kudu gelisah, jangan malah seneng nek rong sholat ya. Nggih, maka silakan dicek masing-masing keadaannya. Kemudian yang ketiga, kembali ke pertanyaan bulan Ramadan. Kemarin suami kena PHK dan istrinya jualan donat yang turun drastis. Ini jane mun kula ajari to. Tenongan sak pirang-pirang diparani satu-satu gitu kan. Terus kula kalau ingin niku kepanggih enten rencang. Rencang niku pengurus di satu yayasan. Terus ngeluh ten yayasan mriku niku dia bertanya, di yayasan itu ada ini melanggar enggak? Tat. Satu-satu saya jawab. Oh ini enggak boleh, ini enggak boleh. Berarti dosaku keh banget tat. Ya kula tekok balik. Iki gajimu piro Mas ning kono gitu. Gaji kula 2 yuta. Kira-kira nek 2 yuta dengan dosa sakmono kae, cucuk apa ora gitu. Ya bukan berarti kemudian nek gajine akeh terus entuk mboten, maksud kula ngeten lho. Kadang niku enten orang sing nekat melanggar, tapi memang sing dientukke akeh ngoten lho. Ha iki wis gajine mboten kathah. Ngapunten nek bahasa kula niku mboten kathah. Tapi dosane niku akeh banget gitu lho. Pelanggarane niku lho, macam-macam disebutkan, saya enggak sebutkan di sini ya. Nah, terus akhirnya dia bilang, sakjane kula pun gadah
ngen ajeng usaha. Lah usaha nopo? Ya kula kan penasaran karena saya orang ekonomi, orang bisnis kan, saya coba tanya. Usahanya simpel banget, Bu. Dia beli napa niku bal-balan ningen snack niku lho. Napa kacang atom, tapi dia pilih yang paling enak rasane, dititeni mereknya. Terus dikemasi cilik-cilik, terus digolekke toples. Terus dititip-titipke tenang keringan dan warung makan, warung soto ngoten niku. Terus dia berkalkulasi, jadi kita habis kajian di masjid niku jam 8 nganti jam 9. Niku kula tutupnya ngobrol kali dhek niku antar jam 10 kurang. Kan karena kula penasaran. Kula kan ngitung. Kula goleke papan tulis terus dhek ngitung. Dari hitungannya niku rotasi perputaran duit niku sebulan itu bisa keuntungannya tok lho niku 18 juta. Jadi dari tuku kacang atom niku 150.000, mungkin dibunteli dadi 300 bungkus, terus mengke disertorke niku regane 800, mungkin bakule ngedol 1000, terus nanti baliknya dadi 240, 150 dikurangi 240 ketemune 80.000 atau 90.000, itu dipeng hitungannya niku pokoknya bisa dapat 18 juta. Nah lucune kadang niku orang pinter berhitung, tapi begitu melangkah nggak wani. Nah, terus dia tanya sama saya, boleh nggak saya minjem modal ke bank? Nggak boleh, saya bilang gitu. Karena kowe mbayangke untung, nang caramu ra bener dengan riba, kowe malah kegulung, aku bilang gitu. Ya saya sampaikan dalil-dalilnya. Nah, karena saya orang bisnis toh, saya tawari, nek kowe gelem, aku invest. Nah, ning kok bagi hasil, aku 30 ke 70. Nah, ning yo ora kudu kan ngitung dia modalnya. Butuh modal niku sekitar 21 juta 26 juta atau berapa untuk eksekusi semua itu, beli toples-toplesnya, kemudian nyepake berapa bal kacangnya itu. Terus saya bilang sama dia ngene wae, ojo langsung semono, nek gelem bertahap, wong jenengan kan ya kudu muter to, engko nek entek tukok kene gitu kan, tak lebokke sik petang yuta, tak tambahi. Jawabane kira-kira kersa mboten Bu? Lainnya apa kok mboten? Mboten kersa to, kula kaget, nganti tak enekke. Apa kok ora gelem? Lah kula pekewo nek jenengan sing modali. Jenengan lho nglanggar syariat ora pekewo karo Gusti Allah, arep nganggo duit riba. Mosok karo aku pekewo. Apa mergo anu engko ngekeki bagi hasil ning aku. Ya mboten, karo guyu tok. Dan sampai hari ini masih di yayasan itu. Nah itu loh, kadang itu membangun jiwa bisnis itu kadang itu butuh proses. Nah, dan ternyata bisnis niku jane niku mboten sesuatu yang susah. Hari riyen kula eling-eling riyen nek mboten Ahad iki Setu ya. Wis sing tanggal merah kemarin niku napa? Kamis ya. Ah, hari Kamis kemarin kula niku diseret kalih takmir masjid Ngruki niku. Masjidnya gede, namanya Masjid Baitur Rahman ugi. Jadi bareng mriku kula ten Baitur Rahman mriku, bar pagi menika bare sak mriku. Niku mereka itu rapat kerja tahunan. Jadi Masjid Baitur Rahman ada yayasan Baitur Rahman ini. Nah niku rakere ten Kemuning. Nah, kula mriko. Nah, ten mriku niku kula kan presentasi alternatif pendapatan itu apa. Selain kotak infak. Nah, karena umumnya masjid itu kan kotak infak. Nah, akhirnya kula presentasi banyak pilihan. Nah, banyak banget gitu kan. Nah, kemudian ternyata nggih dari sekian banyak itu takmirnya nggih seneng ketika mendengar banyak alternatif itu. Nah, bidang ekonominya kemudian nyedaki kula. Mas, kuwi kabeh jane ya pernah tak sampaikke. Mung, nah enek munge Mas. Lah apa Pak? Munge kuwi masjid kuwi enek satu tokoh yang kita itu kalau ngomong apapun nek enggak cocok karo beliau itu ora bakalan dilakoni. Jadi jenengan tadi ngomong iki aku wis pernah Mas presentasi kuwi barang. Tapi niku wow, begitu dipresentasikke ten piyai niku jawabane engko ngene, engko ngono, wis rasah wae. Nah, ngoten. Akhirnya nggih mboten nate melampah apa yang kemudian menjadi ide-ide itu. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan ampun memandang dunia niku abot, santai mawon. Saestu makanya kan kula selalu nawari to, ketika jenengan ngertos kula iso ngisi pengajian niku salah jenengan. Kula nggih iso ngejak ngobrol bisnis nggih saged, keuangan nggih saged, ngomongke napa teknik nggih saged gitu kan. Artinya jenengan ketika melihat peluang saya itu bisa menyampaikan sesuatu, ada ilmu yang saya punya, nah monggo jenengan ngelempak terus jagongan rembukan meh bisnis apa meh pripun gitu kan, silakan nggih. Baik secara personal boleh, komunitas boleh,
atau masjid juga boleh, ngoten. Nggih. Ning kula mboten saged mbakoni nggih. Artinya kayak kasus di At-Taubah, saya diajak ngobrol sampai akhirnya udah jadi niku BUMN-e. Nggih, kula mboten saged ngancani dina-dina. Dadi mengki ampun diusulke kula ngentosi Pak Usman nggih. Jadi ketuane kan niku enten badan usaha milik masjid, ketuane Pak Usman pun sedo. Ampun diusulke kula ngentosi mboten saged kula nek ngentosi. Dadi kula mung tukang kompor mawon nggih. Tukang kompor kalian nek enten dana kula ngewangi udur raketan sithik. Nggih. Alhamdulillah suami sudah dapat pekerjaan baru dan sudah 18 hari kerja, gaji setengah dari pekerjaan yang lalu. Sudah diberitahu saat apa? Interview. Oh, per bulan 4,5 ya lumayan gitu kan. Pasangan suami istri sudah merasa bahagia lagi disebabkan suami dapat pekerjaan dan istri sudah merasa tenang kembali, sudah sering dapat pesanan, malah komplit. Buat pengajian dan ulang tahun anak TK dan SD. Istri sebelum jualan terlebih dulu ambil 15 biji dibagikan orang di jalan dan sudah dilakukan setiap hari, hasilnya sudah bisa menabung dikit-dikit. Dibagikan ini gratis niki. Ya. Oh, serta bisa memberikan sepeda anak 2,4 juta. Pertanyaan, bolehkah dan apa yang hukumnya menurut agama kita titip makanan namun di tempat tersebut sudah ada sama model bentuk dan sama harga? Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Jadi nek jenengan nitip tentenongan padha-padha donate. Donat niku walaupun padha rasane beda. Gitu. Makanya nek jenengan dititip terus jenengan sing payu sing mriko mboten payu gen mriko dandani gen supaya payu. Mboten napa. Nggih, enggak ada apa-apa. Khususnya bakule, tergantung bakule to, jenengan tinggal tanglet. Boleh enggak saya nitip itu. Makanya jenengan nek bingung ajeng usaha napa niku kula kan ate sanjang to. Tenongan ten Solo niku nek mung 10 niku punjul. Nah jenengan titeni terus jenengan tangleti satu-satu. Aku ning kene iso nitip apa? Nek dhek sanjang niki masak niku. Mang titipke sak niku sak nampan niku lho. Nah, mungkin jam 09.00 niku mang parani karo njukuk duwite. Nah, niki kan dikekke 15 wae to. Dikekkene bareng turah napa awal? Mau dibagi dulu, itu yang terbaik. Tapi nek mboten saged ngoten, misal bar muter niku terus turah niku sing didemke tesih mboten napa. Jadi membagi memang yang terbaik adalah yang terbaik. Kan fresh, mau dibagi enggak apa-apa, itu yang terbaik. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika kita bersedekah itu Allah pasti akan mengganti. Nah, dalam satu hadis disebutkan Nabi bersabda, mana kosot min malin sodakoh, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi itu tadi sedekah yang terbaik tuh. Jadi urung didol malah dikake wong itu sip niku. Tapi nek misal dijual dulu terus turahnya dibagikan niku nggih mboten napa. Kadang niku sebagian kita niku pikirannya pokoknya harus gawe kudu payu. Akhirnya ra payu dipangan dhewe. Akhirnya malah marai loro. Nah, toh. Atau nek mboten malah disimpen ning omah, terus akhirnya malah mambu dibuang. Nah, niku nggih kelentung nggih. Artinya kalau jenengan sadean mboten pajeng dan ada potensi mau enggak enak dibagikan aja enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, istri ikhlas dengan turunnya drastis disebabkan dari pihak sekolahan yang dulu. Keponakan juga titip donat dan harga lebih murah 500 yang dititipi ponakan guru. Kata istri, dengan belajar ikhlas serta hati yang bersih ini dibukakan rezeki dari Allah. Gitu jelas. Dari mana saja. Apakah ikhlas ada kaitannya dengan hati? Ada no. Karena ikhlas itu terkaitan dengan hati. Ya, hati yang ikhlas itu ya mesti hati yang bersih. Jadi memang ikhlas itu ya orang yang bisa menerima keadaan apapun. Sebab dari awal istri tidak tidak berprasangka yang jelek pada orang lain. Ini juga bagus. Ini saya sampaikan dan Baitur Rahman dengan Ibu Titik ini tahu bagaimana kemudian Nabi itu pernah menyebutkan ada orang yang mau datang, iki lho sing meh teko iki ahli surga. Hari kedua iki lho sing meh teko ahli surga. Hari ketiga iki lho sing meh teko ahli surga. Ternyata orangnya sama. Sehingga cerita ada sahabat yang numpang tidur di rumahnya dan kemudian ditanya, "Jane amalmu ki apa tak delok angger bengi atau salat tahajud?" Dan modelmu ya padha kaya aku lah, ora beda-beda adoh. Orang itu pun menjawab, "Sing mbok delok ya itulah saya. Cuman satu yang saya lakukan setiap hari yaitu tak hapus semua kebencian pada kaum muslimin." Berarti kan dia ngresiki hati. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah hasad kepada siapapun yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, maka ini kalau kemudian dilakukan, ya, tentu ini adalah amalan yang luar biasa nih. Dan hari ini paling susah itu menjaga itu. Makanya ini kalau kemudian dikatakan tidak pernah berprasangka dengan orang lain, ini bagus dan insya Allah malah ahli surga. Bagaimana cara agar hati seorang memiliki hati yang bersih? Ya tadi itu. Jadi dengan ajeng sari ini kok menghapus kebencian pada siapapun. Nah, biasanya ibu-ibu paling anyel malah karo bojone. Nah, niku jenengan harus coba rubah nggih.
Nah, kemudian saya pun secara pribadi ingin seperti yang di atas. Ini monggo diusahakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ampun nggih niki. Pun komplit to niki. Nggih, pun komplit niki. Napa? Liyane napa maksudnya? Nggih pripun? Ajeng takon napa? Materi yang lain. Oh, materi yang lain lah. Nggih niku pertanyaan dijawab riyen. Nah, niki materine. Kan ngoten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai pada hadis yang ke-1831. Nah, An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an qala, beliau berkata, "Kana jid'un yaqumu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu Nabi biasa berdiri pada sebuah batang pohon kurma yang digunakan untuk khutbah. Jadi dulu Nabi itu belum bikin mimbar. Dan mimbar Nabi niku namung unda-undaan ngoten. Sanes kados sing mimbar umume sakniki. Jadi namung unda-undaan ngoten kados nek ten mriki niku sing kula ngertos niku tenan. Masjid Fatimah niku, Masjid Raya Fatimah niku lho. Nah, modelnya ngoten niku, tapi nggih mboten segede niku juga. Nah niku gede banget niku. Kula nate khutbah ten niku gede banget. Nah, fil khutbah falamma wudi al minbar, ketika dibikin mimbar Nabi sudah nggak pakai batang itu, sami'na lil jid'i misla sautil isyar, kami mendengar batang kurma itu tadi itu mengeluarkan suara kayak suara unta tua yang sedang hamil, unta yang sedang hamil tua, maaf. Hatta nazala Nabi SAW, kemudian Nabi turun menghampiri batang itu tadi, fawadu ayadahu alaih, kemudian memegang batang itu, fasakana, kemudian batang itu diam. Nah, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, falamma kana yaumul jum'ah qa'ada Nabi SAW alal minbar, ketika datang hari Jumat dan khutbah Jumat, maka Nabi duduk di atas mimbar. Fasahatin nahlatul ladikana yakhtubu indaha hatta kadat antan sako, maka kemudian tiba-tiba batang kurma tempat beliau biasa berkhutbah itu menjerit. Hatta kadat antan sako, saking bantere bengokane niku sampai hampir-hampir batang ini niku terbelah. Dan ini nggih, karena ini hadis dan ini dikisahkan oleh sahabat melihat dan diriwayatkan. Enggak sama dengan pernyataan beberapa orang yang mengaku-ngaku ketika dia ke makam Nabi terus kuburannya goyang, terus tangan Nabi medal, terus ngeranggeh dengkule terus diambung. Nek niku ngapusi. Artinya itu ndak ada orang yang melihat, dusta dia. Katanya ribuan orang melihat, ndak ada berita yang menyatakan itu, ndak ada. Nek tenan niku jelas rame niku beritane niku. Dan sakniki napa CCTV sak pirang-pirang. Nek tenan ngoten niku genah enek, tapi itu ndak ada. Itu cuman ngapusi supaya dia makin langgeng di hadapan jamaahnya. Semakin dihormati, semakin dikultuskan, bar niku garek ngarani njaluk dit pira atau mungkin ajeng ngepek bojo sinten. Nah, makanya ten Malaysia niku digawe film judule Walid. Judulnya Walid. Viralnya kan judulnya Walid gitu kan. Modelannya orang kayak gitu. Jadi tokoh agama yang minta dikultuskan, begitu sudah dikultuskan oleh masyarakat, ya wis ngarani duit, ngarani bojo lan sak piturute. Ten Malaysia filmnya rame, mboten enten wong nesu. Ning Indonesia akeh wong nesu. Lah kenapa? Akeh sing nglakoni ngoten niku. Rame lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beneran karena ini hadis. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari, berarti niki sahih, disaksikan oleh para sahabat bercerita. Nah, namanya Jumatan itu berarti kan yang datang banyak toh. Nah, padahal yang kasus kuburan goyang niku ngomongnya semua orang melihat, nggak ada satupun yang bercerita kecuali dia dan kelompoknya. Dan itu menurut saya itu penghinaan. Kenapa? Jangankan kok dengkul, zaman Nabi itu ndak ada para sahabat itu nek kepanggih Nabi tangannya digeret terus diambung-ambung mboten enten. Ya cara salaman biasa ngoten, assalamualaikum waalaikumsalam udah gitu. Bahkan dalam kultur Arab niku nek menghormati niku mboten bungkuk-bungkuk wonten niku, tapi dicium dahine keningin niku. Nah, niku sekarang masih bisa dilihat ketika para syekh-syekh itu kemudian datang, kemudian santrinya atau muridnya pada datang, mereka menghormati, nek memungkinkan ada waktu mereka mencium keningnya. Jadi tidak kemudian sampai napa istilahnya bungkuk-bungkuk wonten niku. Nah, pramila nggih, ini kisah yang benar. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain,
siyahal as-sobi, bahkan batang kurma itu pun itu menjerit seperti jeritan bayi. Fanazala Nabi SAW, kemudian Nabi turun dari mimbarnya hatta akhodaha, sampai Nabi mengambilnya, fadommaha ilaih, kemudian memeluknya, dikrekep ngoten. Faja'alat ta'innu anina sobi allati yusakkatu hatta stakorrot, dan begitu terpeluk oleh Nabi, pohon itu pun sesenggukan, seperti anak kecil yang disuruh diem, nangis kenceng kan meneng terus mengguk-mengguk wonten kali. Nah, qala, kemudian beliau bersabda, bakat ala makanat tasma'u minadzikri. Iki batang kurma ini menangis karena mendengar peringatan, yaitu dalam hal ini adalah khutbah. Nah, ini menurut hadis ini. Nanti sebagian ulama berpendapat dia nangis karena diganti. Dulu Nabi memegang ini dalam khutbah, sekarang sudah nggak kepake. Nah, nangis gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan dalam hadis ini yang pertama, bahwasanya khutbah Jumat itu harus pakai mimbar. Nah, artinya diusahakan ada mimbarnya. Kemudian yang kedua, dianjurkan membuat mimbar karena khutbah di atas mimbar lebih dapat dilihat dan didengar. Jadi memang fungsi mimbar itu ben agak tinggi sehingga jangkauan orang, pandangan orang itu lebih terlihat dan suara juga lebih jauh. Nah, walaupun sekarang ada mic, nah, maka tetap mimbar itu diusahakan ada. Kemudian yang ketiga, terkadang Allah menciptakan bagi benda-benda yang menurut kita itu benda mati, tapi Allah bisa membuatnya seperti benda yang hidup, seperti hewan, bahkan seperti makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Jadi Allah itu memungkinkan untuk menjadikan benda-benda yang mati pun untuk bisa menangis gitu kan. Yang keempat, dari sini menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi SAW sampai kepada benda mati pun. Dengan demikian jelas sekali bahwa beliau merupakan rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau sama pohon yang nangis aja Nabi itu kemudian memberikan kasih sayang, apalagi kepada manusia. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi itu kejam dan seterusnya, itu jelas itu dusta, nggak mungkin. Nah buktinya kok Nabi Muhammad perang, nah perang, nah wong kafir dia perang kok gitu. Makanya ketika kemudian nanti ada hadis tentang orang Islam yang memerangi orang Yahudi di akhir zaman, terus ada orang mengatakan wong Islam ini kejam, dan jenengan memang lihat dewe itu, wong Yahudi kelakuannya kayak ngopo gitu. Nggak dilihat apakah anak laki-laki atau perempuan dipateni kabeh, nggak dilihat apakah ini muda atau tua dipateni kabeh, nggak dilihat ini orang dewasa atau bayi dipateni kabeh, nggak dilihat ini rumah sakit atau barak penampungan tentara kabeh diremuk. Nah, makanya apa yang jangan lihat dari yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu terkadang lebih dahsyat daripada apa yang memang disyariatkan di kita. Nah di kita itu tidak boleh perang itu mateni wong wedok, tidak boleh, anak kecil tidak boleh, bahkan menebang pohon sembarangan itu tidak boleh gitu kan. Maka apa yang kita saksikan hari ini ya sebenarnya mereka itu lebih parah gitu. Makanya kalau Nabi itu memberikan contoh, bahkan berkasih sayang kepada batang yang nangis gitu, pohon yang nangis, maka tentu kepada anak kita, kepada tetangga kita, bahkan mungkin jenengan yang punya kucing dan seterusnya itu diminta untuk menyayangi mereka. Makanya nanti ada hadis tentang wanita yang masuk surga karena anjing. Ada juga wanita yang kemudian dikatakan masuk neraka karena kucing. Kenapa anjing ini bisa menjadi wasilah dia masuk surga? Karena anjing ini kehausan dan mau meninggal, mau mati gitu kan. Akhirnya si wanita ini rela untuk nyemplung ke sumur ngambil air untuk anjing ini. Anjingnya kemudian waras. Nah, Allah mengampuni dosa wanita ini. Dan kenapa wanita yang kemudian ngingu kucing ini kok dikatakan masuk neraka? Karena kucingnya di kerangkeng, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya mati, disiksa. Dan ini bukan berarti cuma terbatas di kucing. Artinya kalau kemudian jenengan gadah kewan peliharaan, apakah ayam, apakah apapun yang di kerangkeng, apalagi ikan kan kadang jelas di akuarium gitu. Nah maka kalau nggak dipakani nanti mati ngampul-ngampul, goro-goro keluwen ya, tentu kita akan berdosa gitu. Oke. Sehingga nanti dalam bab pendidikan, parenting, seorang muslim itu harus kemudian mengajarkan kasih sayang bahkan kepada binatang. Dan salah satu caranya mendidik anak itu dengan diajari ngingu, open-open, diamanahi gitu. Nyoy ke akuarium tak kayak iwak cetol, jangan nanti mati ya, gitu. Agar kemudian dia ngerti gitu, oh ternyata memang ada proses ngasih makan. Dan itu Bu, kalau ada santri niku lulusan SMA saat ini kuliahan mereka itu tuh urusan ngoten niku wah luar biasa, kula ngandani bola-bali ra karo-karuan. Dan kewan yang tak jadikan istilahnya contoh itu bukan barang yang murah gitu kan. Burung murai batu harganya jutaan. Kadang yo mati gitu kan.
Karena ya tadi itu loh, tidak pernah terlatih di rumah orang tuanya. Jadi dianggap biasa gitu kan. Kayak pakan ya ducalke gitu. Jadi tidak ada rasa sayang sama sekali gitu. Akhirnya ya mati gitu kan. Dikai ikan itu ya mati gitu kan. Dikai nopo meleh ya mati gitu kan. Jadi kayak mau sekedar aku mau kon makani tak pakani tinggal lungo gitu. Jadi padahal binatang itu kan kadang harus dilihat apakah kemudian pakannya ini seneng apa enggak, enggak seneng diganti apa, wayai kawin apa enggak dan seterusnya. Nah, maka seni seperti ini ketika terjadi pada putra jenengan, nanti harapane ketika jenengan sudah sepuh, dia pun akan memandang jenengan dengan penuh rasa kasih sayang. Gampangane nek ning kucing wis sayang, mosok ning mboke ora kan gitu. Logikane niku mesti sinkron. Ketika dia sayang sama binatang, mesti sama orang tuanya itu mesti dia sayang. Nah, makanya nanti dalam psikologi itu awal mula seorang psikopat itu hadir itu ketika sejak kecil niku menganiaya binatang dijarke oleh wong tuane. Jadi misal nyekel jangkrik dipotel-potel sikile dijarke. Mungkin rodok gede sithik golek cecak dipecel-pecel dijarke, kodhok dingontenke, terus diluk tikus kecekel terus akhirnya dilelep-lelepke, mungkin diobong hidup-hidup, kucing dianiaya, akhirnya suwe-suwe meningkat jadi anjing, suwe-suwe orang. Akhirnya kemudian jadi nek istilahnya niku bahasa Inggris niku serial killer, pembunuh berantai. Dan niku biasane ten Amerika. Sakniki ten Indonesia pun enten. Jadi mateni ten mriki pindah mriko dan setiap mateni niku menyimpan souvenir, napa drijine, napa ali-aline, napa penganggone. Sakniki wong aneh-aneh, makane jenengan banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah biar enggak ketemu orang aneh-aneh ngoten niku. Dan yang paling penting jenengan juga harus kemudian ngajari putra-putra jenengan jangan sampai dadi wong aneh. Nek ada ciri-ciri mulai aneh ngoten niku jenengan harus segera mengantisipasi, mencegah jangan sampai bablas. Kok wis ketok anakku gane ngeplekke pitik gitu kan. Dilarang. Ampun dijarke wae, tutuke le tak tukokke neh gitu. Ampun nggih. Nah, kemudian hati para hamba dapat tenang dengan mengingat Allah sampai batang pohon pun yang saat itu kehilangan ketenangan menangis hingga merintih seperti rintihan anak yang disuruh diam maka bisa tenang ketika kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, hadis ini menerangkan mukjizat yang nyata bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu punya banyak mukjizat ya. Salah satunya ini nanti dalam bab buang air, Nabi itu kalau buang air di napa istilahnya padang pasir, Nabi itu mencari tempat yang jauh biar nggak kelihatan orang. Tapi terkadang Nabi itu berjalan di antara lembah-lembah. Nah, lembah-lembah niku nek nyari tempat jauh niku kan kongelan karena naik turun dadak meduk tengisor. Maka Nabi akhirnya mencari tempat yang ada pohon. Nah, kadang pohon ini ku berjarak satu niki. Nah, Nabi ten mriki milih niki atau niki, Nabi di tengah sini terus daunnya niku ditarik, seret pohonnya nyedak. Nah, akhirnya nutupi. Dan itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat sehingga ketika jenengan membaca seperti ini jenengan cukup sami'na wa ata'na atau sami'na wa amanna, aku dengar aku imani dah, tidak usah kemudian ditafsirkan yang neko-neko. Dan jenengan harus hati-hati sama orang-orang yang suka mencontohkan yang enggak atau bercerita yang enggak tentang barang gaib. Satu lagi Bu, diriwayatkan dalam kitab ini yaitu hadis nomor 1832 wa an Abi Sa'labah Al-Khusani. Dari Abu Sa'labah Al-Khusani Jursum ibni Nasir, yaitu Jursum bin Nasir radhiyallahu an Rasulullah SAW, dan Nabi SAW qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Allah itu menentukan hal-hal yang fardu maka jangan kalian menyia-nyiakan. Artinya kalau kemudian Allah sudah merintahkan dan mewajibkan maka jangan menyepelekan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah punya batasan-batasan jangan ditabrak. Cara pagere tanggane ampun diloncati itu. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan sejumlah hal maka jangan kalian melanggar atau melakukannya. Wasakata an asya rahmatan lakum, dan dalam beberapa hal Allah Subhanahu wa taala mendiamkan, tidak ada hukumnya, maka itu sebagai rahmat buat kalian. Ghaira nisyanin fala tabhasu anha, dan itu bukan karena lupa maka janganlah kalian mencari-carinya. Jadi hal-hal yang kemudian tidak ada hukumnya dan di situ boleh, jangan kemudian dicari-cari sehingga jadi nggak boleh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini
statusnya dhaif. Hanya saja catatan dari Syekh Salim bin Al-Hilali yang pertama, walaupun hadis ini dhaif, tetapi poin-poin yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah poin-poin yang memang memiliki kandungan dalam syariat Islam. Terlebih lagi bahwasannya hadis yang serupa itu juga ada yang mirip. Nah, jadi walaupun dhaif bisa dipakai. Kemudian yang kedua, sesuatu yang halal adalah yang ditetapkan oleh Allah halal di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Jadi kalau udah Nabi dan Allah dalam Quran oleh Allah dan dalam hadis oleh Nabi menghalalkan, maka itu halal. Monggo Ibu, nggih monggo. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang haram adalah yang ditetapkan haram oleh Allah dalam kitabnya dan oleh Rasulullah juga dalam hadisnya. Makanya nanti dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Dan hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Artinya kalau kemudian nggak ada aturannya, Allah nggak mengharamkan, Nabi nggak mengharamkan, maka nggih jangan kemudian mencari-cari ya. Kemudian yang keenam, apa yang tidak ditentukan dalam syariat, ia tidak lain merupakan satu karunia bagi umat ini. Oleh karena itu mereka harus menerimanya dari Allah sebagai sebuah rahmat. Janganlah memberatkan diri dalam hal agama atau menanyakan hal-hal yang tidak diterangkan oleh syariat. Kemudian terakhir, Allah telah memperhitungkan segala sesuatunya dan Dia Allah benar-benar mengetahuinya dan Allah tidak pernah lupa. Jadi kalau nggak ada hukum khususnya, maka jangan kemudian mencari-cari sehingga akhirnya menjadi berat buat kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki dua hadis yang bisa saya sampaikan serta pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Mudah-mudahan mewariskan ilmu buat kita semua, bil khusus saya, umumnya panjenengan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa, panjenengan aminkan. Kita doa sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah pada